Hey halo Sobat ABS, ini adalah miter saw sliding dari Inco, tipenya adalah BM2S24007, 12 in pisaunya ini sliding dan dayanya 2400 watt. Harga berkisar di 5 jutaan. Nah, seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Nah, pada box bagian depan ini kita bisa lihat ada gambarnya yang segede ini. Kemudian untuk dapatnya apa saja? Pertama, untuk spesifikasi dari pisaunya, dia adalah TCT blade for precision cutting. Jadi tahan lama tentunya kalau TCT, dan 80T untuk giginya. Kemudian ada dust bag. Jadi nanti untuk debunya bisa tersaring di belakang sini, lebih meminimalisir penyebaran debu supaya lebih aman. Dan ada positive stop at 9 setting. Jadi untuk meternya ini kanan kirinya ada 9 setting yang sudah otomatis gitu ya, tinggal nancep-nancep gitu aja. Atau bisa juga manual nanti mau sudut berapa. Kemudian meter cut-nya 40 derajat, 45 derajat ke kanan ataupun ke kiri untuk meternya. Sedangkan bevelnya itu bisa ke arah kiri, hanya satu sih ke arah kiri. 45 derajatnya juga bisa ke arah kiri. Kemudian ada spindle lock untuk lebih mudah nanti pada saat mengganti mata pisaunya. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat dia itu dayanya 2400 watt. Nanti kita cek juga ya apakah real segini. Untuk rotationnya per menit di 4500. Nanti kita cek lagi. Dan untuk mata pisaunya 12 in atau diameternya 305 mili. Dan maksimumnya untuk kapasitas potongnya 31 cm kali 95 mili. Untuk tingginya berarti ya kedalamannya 9,5 cm. Dan untuk 45 derajatnya ini juga bisa di adjustable. Maksudnya mau maksimumnya di 45, mau sudut berapapun bisa kita set di sini. Dan tentunya ada color box khasnya Inco. Oke, pertama-tama kita akan coba buka untuk pisaunya dulu ya. Dan kita harus lepas dulu covernya ini supaya nanti mudah untuk aksesnya. Nah, setelah itu kita bisa buka dengan kunci bawaannya yang seperti ini. Dengan memencet tombol spindle yang ada di samping kanannya. Nah, untuk membukanya kita putarnya malah searah jarum jam ya. Karena ini menggunakan single baut seperti ini. Nanti ngencenginnya sebaliknya malah searah berlawanan dengan jarum jam. Oke. Flange-nya kita ambil. Dan pisaunya kita ambil juga. Ini adalah untuk pisaunya. Jadi besar seperti ini, matanya 80T. Udah TCT ya. Dan untuk diameter tengahnya ini adalah di 30 mili atau diameternya ini 3 cm ya. Kemudian untuk pisaunya tebalnya adalah di 2,19 atau 2,2 mili. Jadi nggak sampai 3 mili ya ini Sobat ABS. Tentunya dengan pisau 12 in seperti ini dia akan lebih ringan motongnya dan pisaunya tidak terlalu tebal. Oke, kita pasang kembali. Selanjutnya kita pasang beberapa aksesoris, salah satunya untuk swing tambahan ini. Kita tinggal tancepin aja ke sini. Ini sebenarnya dibawain baut ya. Kalian bisa baut nanti dari bagian bawah. Nah, seperti itu. Bolak-balik kanan dan kiri. Kemudian klemnya ini bisa ditaruh di sini. Dan ini nanti bisa kanan dan kiri ya. Dipasang di sini maupun di sebelah kanan bisa. Lalu dashbacknya bisa ditaruh di belakang, taruh di sini aja. Ada penjepit dari kawat ini, tinggal dibuka dan dipasang di sini, udah secure di sini. Nah, ini kalau untuk kualitasnya ini dari kain yang kasar, nanti dia bisa menghembuskan angin tapi menyimpan debu di dalam sini. Sekarang kita akan cek untuk fitur dan build quality-nya. Yang pertama fiturnya selain ada 2 tambahan arm kanan kiri biar lebih stabil, di belakang sini ini juga ada tambahan untuk kestabilan ya. Jadi dia lebih aman kalau misalkan menggunakan papan-papan yang besar gitu ya, dia nggak mudah jatuh. Kemudian untuk travel distance slidingnya ini
Ini cukup panjang, jadi kalau kita ukur sampai di sekitar 33-an ya. Nanti kalau bolak-balik motongnya bisa 65-66 cm ini. Dan untuk feel-nya sih menurut saya ini bukan yang tersmooth, tapi cukup nyaman. Yang pasti sih ringan untuk ditarik-tarik, tapi untuk smooth-nya itu kurang smooth menurut saya, tapi masih bagus. Dan slidingnya juga bisa kita kunci, mau tidak jadi sliding juga bisa ya. Hanya mau chop saw seperti ini bisa, kemudian slidingnya setengah juga bisa. Dan ini bisa juga untuk pisaunya ini ya, kalau diturunkan seperti ini, dia tentunya ada depth stopnya. Jadi depth stopnya itu ada di settingannya sebelah kanan. Nah di sini ya, jadi ini ada dua buah baut, yang satu ini mungkin untuk yang 90 derajat, maksudnya yang sampai putus ya memotong kayunya. Sedangkan yang atas ini bisa kita setting maju mundurnya dengan nyaman. Kalau mau diaktifkan tinggal ini ya, plat ini dimajukan dan dia akan bisa stop karena bautnya nyangkut di situ. Kalau tidak mau diaktifkan ya tinggal kita buka aja, maka dia berfungsi untuk stopper yang di belakangnya aja yang maksimum pemotongan. Nah, jadi di sini ya pisaunya itu tidak sampai menyentuh bawah. Ini biasa kita pakai untuk memotong half flap joint, untuk memotong purusan kayak gitu bisa. Karena kan dia bisa sliding untuk pisaunya. Nah, untuk kabelnya saja Sobat ABS ini menurut saya cukup besar. Ini diameternya sekitar, untuk kabelnya 2 kali 1,5 mili, dan untuk kabel diameter luarnya ini sekitar 9,5 mili, hampir 1 cm. Jadi tebel ini Sobat ABS, kalau saya genggam tuh lumayan kerasa kokoh. Kita cek sekaligus untuk RPM-nya ya Sobat ABS, dan juga untuk daya no load speed-nya tanpa beban berapa. Oke, tadi itu maksimal di 1366 untuk maksimum dayanya, ini tanpa beban. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi, sekali lagi dari sini, sebelah sini saya perlihatkan. Nah, teman-teman dengerin suaranya juga ya. Jadi ini slow start, kemudian mesinnya itu soft. Meskipun dia pakai carbon brush, bukan yang induksi, tapi dia itu pakai fan belt. Nah, di sebelah sini ya fan beltnya ya. Kita sekaligus cek untuk fan beltnya. Saya bongkar dulu untuk bagian ininya, covernya. Nah, ini dia Sobat ABS. Jadi untuk fan beltnya sendiri, ini terbilang kalau menurut saya fan belt yang bergerigi seperti ini tuh kokoh dan tahan lama biasanya. Dari mesin atau motor itu ada satu fan belt, kemudian satu fan belt lagi yang kecil ini ke arah sini. Jadi dia itu mesinnya itu ada di sebelah kiri, bevelnya ke arah kiri, tapi mesinnya sebelah kiri karena dia ada fan beltnya di sebelah sini. Makanya tadi itu suaranya lembut banget, tidak ada hentakan sama sekali. Sekarang kita coba nyalakan kembali ya, biar teman-teman lihat fan beltnya seperti apa. Gokil banget ya, mantap banget loh. Saya baru sekali ini nyobain miter saw yang ada fan beltnya seperti ini. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Mantap. Sekarang kita tutup lagi dan kita cek RPM-nya. RPM-nya tadi tuh di 4.400-an ya. Jadi speknya 4.500, ini mendekati sekali. Mungkin karena ada beban pisaunya jadi berkurang sedikit RPM-nya, tapi itu wajar banget. Hanya berkurang sedikit sekali. Oh, mantap ya. Nah, kembali ke build quality dan juga spek serta fitur. Ini kalau untuk fiturnya, pertama dia itu tidak ada safety sama sekali pada bagian trigger. Jadi triggernya itu 0, kalau mau dinyalakan tinggal dipencet aja seperti ini. Kemudian spindle sebelah sini tadi, ini cover untuk fan beltnya tadi, dan secara overall untuk build quality ini terbuat dari plastik ya, plastik atau akrilik, ini plastik bening, kemudian di cover dengan plastik yang warna kuning orange ini di sini. Jadi ini seperti kokoh banget kesannya. Kemudian untuk material di handle ini ada karetnya yang hitam, sedangkan yang kuning orange ini dia plastik covernya. Ada handle di bagian atas juga untuk angkat-angkat, dan dia bisa dikunci juga ya di 90 derajat
kalau misalkan teman-teman mau melakukan proses pemindahan barang atau pemindahan si alatnya ini. Seperti itu. Kemudian turun ke bawah sini, dia ada fansnya di belakang sini, ada quick release untuk mengunci dan membuka baut pengaman ini ya. Jadi fans yang sebelah kiri itu bisa di sliding. Kenapa bisa di sliding? Karena bevelnya itu ke arah sana. Jadi kalau motong ke arah sini, posisi 45 derajat, dia tidak akan kepotong si fansnya. Dan kita bisa langsung aja dikunci seperti ini menggunakan quick release yang ada di belakang. Kemudian untuk bevelnya, teman-teman bisa buka dengan cara bagian belakang sini ada start knob yang besar. Dibuka aja ke arah kiri, lalu ini bisa dimiringkan. Nah, seperti itu. Dan di sini juga sudah ada indikator untuk berapa derajatnya. Teman-teman nanti bisa perhatikan di sini ada garis merahnya, ada tulisan 45, 30, 15 dan juga 0. Ini nyaman sih menurut saya. Tinggal dipaskan aja posisinya berapa derajat. Kalau sudah nanti tinggal dikunci lagi di bagian belakang menggunakan start knob yang sudah disediakan di belakang. Lanjut untuk bagian base-nya ini, untuk dasarnya ini, untuk fansnya dulu ya. Kita cek ke sikuannya atau lurusnya. Ini kalau buat saya ini udah lurus banget, udah maksimal. Jadi cukup bagus fansnya. Kalau misalkan untuk 90 derajatnya, untuk presisinya teman-teman bisa ukur atau bisa adjust, itu ada di bagian belakang sini, baut-bautnya semua bisa di-adjust ya Sobat ABS. Jadi nggak masalah, kalau nggak siku, teman-teman bisa adjust sampai dia bisa siku. Banyak opsi ya. Terus kemudian untuk sininya, plat sininya, base-nya ini juga, nah ini menurut saya juga lumayan bagus untuk tingkat kedatarannya. Jadi sudah oke. Sampai depan. Yang bagian sini ini sedikit naik, jadi terlihat di samping sini ada sedikit gap ya. Tapi nggak terlalu masalah kalau menurut saya sih. Ini masih aman. Dan untuk mengubah miternya mau ke arah kanan atau ke arah kiri, tinggal dikendorin baut yang ada di sini, knopnya. Lalu di bagian sini ada tuasnya, kita tarik sehingga ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri. Dan di bagian bawahnya sini juga ada adjustable ya untuk menyesuaikan dengan bidang mejanya. Ini bisa dibawahin seperti adjustment kaki meja gitu ya. Kalau misalkan kurang level, dilevelin aja sendiri biar dia lebih stabil, tidak jungkit gitu. Kemudian kita lihat di bagian sini, di depan. Untuk posisi sudutnya bisa ke arah kanan maksimal di 45 dan ke arah kiri juga maksimal di 45. Sedangkan dia ada 9 titik lubang-lubang yang ada di bawah sini. Jadi misalnya di 45 nih, dia langsung nih ngunci. Kemudian selanjutnya ada di 31,6. Lagi 22,5. 15. Baru dia di 0. Begitupun yang ke kanan. Jadi dia ada 9 lubang untuk mempercepat kita menuju posisi presisi yang sudah saya sebutin barusan. Oh ya, satu lagi untuk bagian klemnya ini, di bawah sini tuh ada kayak geret-geretnya gitu. Jadi dia tidak perlu kunci tambahan. Ketika kita pasangkan di belakang itu tinggal ditancepin. Lalu kalau misalnya dikunci, dia tidak akan bisa lepas ke atas. Kalau misalnya kita kunci papannya seperti ini ya, kita klem, dia tidak akan bisa lepas ke atas. Dan kalau mau diputer-puter gampang, dipindah pun juga gampang sekali. Keunggulannya menggunakan geret-geret ini tidak perlu menggunakan kunci tambahan. Kemudian untuk secara overall ini feel-nya nyaman, naiknya gampang. Untuk slidernya seperti yang saya sebut di depan tadi, ini nyaman tapi bukan yang tersmooth, tapi cukup nyaman sekali ya. Kemudian di bagian sini ini besi cor, ini juga besi cor, besi semua di bagian sini. Termasuk sampai bawah-bawahnya ini, dan dia bisa dibaut ke media kerja supaya lebih stabil lagi dan gak gerak-gerak ya. Mengingat ini kan kapasitas besar, kalau motong balok besar biar lebih kuat lagi. Kemudian material-material lainnya terbuat dari plastik yang cukup rapi dan berkualitas. Motornya, ini teman-teman lihat dia masih menggunakan carbon brush. Kalau diganti di sini sama di sini ada dua ya, kanan kiri. Dan sekarang yuk langsung aja kita cobain. Oke Sobat ABS, sekarang saya mau cobain untuk motong papan. Ini papan plywood melamin, sudah ada melamintonya. Lebarnya adalah sekitar 32 kurang, jadi 31,8. Sekarang kita coba langsung potong secara keseluruhan. Ini 90 derajat ya posisinya. Nah, ini dia untuk hasil potongannya. Ini untuk jenis pisau 80T, ya lumayan halus.
Hanya di bagian bawah ya yang mungkin jerabut-jerabut, karena yang bawah adalah kena pisau yang bawahnya, jadi yang atas pastinya lebih bagus. Ini kebetulan melamintonya yang di atas. Sekarang kita cek ke sikuannya. Nah, ini udah cukup bagus untuk sikunya, maksimal ya. Sekarang kita coba untuk motong 45 derajat. Ini dia hasilnya. Mantap sih. Ini kita cek juga untuk 45 derajatnya sudah pas apa belum. Pas banget ya. Ini sudah posisinya 90 derajat untuk 45-nya. Sudah 45 pas. Jadi udah oke sih untuk settingannya. Oke, sekarang saya cobain juga untuk motong kayu jati TPK. Ini ukurannya cukup besar. Tebalnya ini adalah 4 cm. Oke, di kayu yang cukup keras juga nggak ada kendala. Ini hasil potongannya. Lumayan rapi ya. Jadi kalau potongannya nggak lurus seperti ini, untuk base bawahnya aslinya, kita harus menggunakan klem ya, supaya lebih safety. Sekarang kita akan cek juga semampu apa dia motong ketebalan kayu ya. Oke, ini saya mau tes untuk kayu yang besarnya itu jauh melebihi kapasitasnya dia ya. Kita coba aja. Nanti kita ukur sedalam apa dia itu sebetulnya mampu untuk motong satu kali motong. Nah, oke ya. Jadi kalau kita lihat kapasitasnya tadi itu sekitar nih 11 cm. Dari atas sampai bawah itu 11 cm. Jadi kalau teman-teman punya project-project kayu balok 11 cm, ini bisa dilibas habis sama dia. Dan kalau kita lihat nih ya, hasil potongannya cukup bagus dan rapi nih. Nah, sekarang saya mau cobain juga untuk motong bevel ya. Jadi bevel itu pisaunya dimiringkan. Oke, langsung aja. Nah, seperti ini hasilnya. Mantap sih. Kita bisa ukur juga untuk sikunya nanti. Cukup oke. Nah, terakhir saya mau potong posisi bevel dan juga 45 derajat. Ini kayunya kayu pinus ya. Ini hasil potongannya seperti ini. Jadi kalau disatukan tuh potongannya hasilnya bisa seperti ini. Nah, gini-gini tuh nyaman sih kalau dipotong di mesin jenis miter saw kayak gini. Oke, sekarang saya coba untuk motong di kayu jati tadi ya. Terus nanti teman-teman lihat di sini untuk maksimum dayanya berapa yang dikeluarkan pada saat ada beban.
Oke, tadi untuk daya terendahnya itu di 1060 watt dan daya tertingginya di 1722. Jadi saya belum bisa memotong sampai di 2400 karena saya sudah nyoba di kayu jati, kayu balok yang besar tadi, motong 45 dan lain-lain. Itu maksimal hanya di 1722 watt saja. Jadi mungkin 2200 masih bisa, tapi kalau mau amannya ya di 3500 untuk daya listrik yang harus disediakan. Oke Sobat ABS, barusan sudah teman-teman lihat sendiri ya gimana tadi saya cobain performanya, kemudian untuk build quality-nya juga menurut saya sih mantep banget ya, cantik ya. Ini slidingnya juga ternyata smooth kalau dipakai, dan secara keseluruhan memang kelihatannya garang gitu ya untuk dari build quality-nya. Dan untuk Mitreso 12 in seperti ini memang tidak semua orang butuh, tetapi untuk kebutuhan tertentu ini sangat worth it sekali. 12 inch tadi maksimal itu bisa memotong di 11 cm. Oh mantap ya, gede soalnya. Kemudian untuk performa memang tadi itu lancar-lancar aja. Maksimal daya yang saya pakai untuk motong kayu jati TPK itu di 1750-an tadi. Sedangkan daya yang dibutuhkan sebetulnya di spek itu 2400. Jadi kalau misalkan mau mencapai daya maksimal mungkin harus motong kayu yang besar dan keras gitu ya. Saya tidak punya contoh kayunya, tapi untuk motong miter, bevel, ataupun sudut 90 derajat tadi aman semuanya. Dan semua bisa dikalibrasi, tenang aja. Pasti bisa dikalibrasi sehingga mau kayak gimana pun hasilnya pasti lurus banget gitu ya. Jadi overall ini mesinnya worth it banget untuk kita punya. Slidingnya juga di standnya tadi sampai 31 lebih cm. Dan secara overall sudah mantap banget. Tapi untuk kekurangan-kekurangannya menurut saya yang pertama dia tidak punya LED, kemudian tidak ada switch pengaman tambahan ya. Biasanya kalau Mitreso itu ada 3 switch ya, pengaman untuk si cover blade-nya ini tidak bisa turun kalau nggak dipencet. Kemudian triggernya juga ada kuncinya, jadi tidak bisa nyala juga kalau tidak dipencet triggernya. Itu aja sih kekurangannya. Terus untuk harga sekitar 5 jutaan, 5 juta kecil, 5 juta 100 itu masih di bawahnya lagi. Jadi 5 juta 40, 5 juta 50 gitu ya. Menurut saya sih ya kembali ke budget teman-teman ya. Kalau memang punya dan harga segini, menurut saya masih ada juga yang lebih mahal dari ini. Yang mungkin double bevel. Ini kan cuma single bevel. Tapi sebetulnya aneh juga, single bevelnya dia itu motornya sudah di belakang. Harusnya bisa lebih bagus lagi sih dibuat double bevel. Tapi harga jualnya ya pasti akan naik kalau dibuat double bevel. Oh ya, satu lagi untuk bagian das kolektornya, saya mau cek juga nih. Nah, oke. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang tersebar di workbench ini ya, sama yang keluar-keluar mungkin ini hanya sekitar 25-30% doang yang ke dalam sini ya. Tapi ini tetap better daripada nggak ada sama sekali ya. Kalau teman-teman mau bener-bener bersih ya gunakan tambahan sedot debu. Itu pun kalau Mitreso saya rasa hampir semuanya nggak bisa maksimal sih. Mau yang bagus pun tetap pakai sedot debu, kurang maksimal untuk debunya. Oke Sobat ABS, that's it for today. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian mau tahu apa itu Inco, silahkan sekali lagi cek di deskripsi di bawah. Ada beberapa sosial media dan juga tokonya. Jangan lupa subscribe juga ke channel YouTube ABS. Terima kasih buat supportnya. Nyalakan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya kalau ada ABS juga di sini. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.